Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman. Selamat malam semua. Semoga semua sehat-sehat ya. Ya, Kak Alex malam hari ini ingin mengajak kita sama-sama untuk belajar tentang gratitude ya. Choosing gratitude itu tema yang dipilih buat malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman, saya coba siapkan PowerPoint. Jadi, teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya. Choosing gratitude ini jadi tema yang akan kita pikirkan sama-sama. Nah, menarik dalam kehidupan, tentunya setiap kita punya ucapan syukur ya. Misalnya, today I'm thankful for what? Gitu. Nah, Kak Alex mau mengawali ini, kita coba pikir ya. Pikirkan minimal 3 hal yang teman-teman syukuri. Ya. Coba pikirkan minimal 3 hal yang teman-teman syukuri dalam 1 minggu terakhir. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Coba pikirin 3 hal yang teman-teman syukuri dalam 1 minggu terakhir ini. Ya. Coba pikir-pikir dulu. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang saya mau ngerepotin sedikit ya. Ayo teman-teman ke menti.com. Tolong ke menti.com, masukkan kodenya 254200. Menti.com, kodenya 254200. Silakan teman-teman isi 3 halmu yang kamu tadi pikirin ya. Nah, coba Kak Alex coba share screen sekarang. Oke. Ya, silakan. 3 hal yang teman-teman syukuri dalam 1 minggu terakhir. Santai aja ya, nggak akan ketahuan itu siapa. Pokoknya boleh tulis aja. 254200. Saya tunggu 1 menit ke depan. Ya, semoga komputer saya nggak lemot juga ya, teman-teman, supaya bisa sama-sama melihat. Oke. Sudah ada yang masuk ke menti.com? Bisa isi. Kita tunggu dulu. Tiga hal yang teman-teman syukuri dalam 1 minggu terakhir. Kesehatan, nafas kehidupan, makan, wes. Mantep banget ya, makan terus lagi pandemi. Ada lagi yang mau mengisi? Wes, sudah ada lagi. Diberi nafas kehidupan, teman dekat yang support, wes. Bisa jaga kesehatan. Oke. Ada lagi, kita ada berapa orang sih di sini? Mana tahu 9 orang. 9 itu kan Johan sama Kak Alex masuknya 2 laptop ya. Jadi 7. Ayo, silakan. Apalagi nih? Masih bisa makan cukup. Wis, makan mulu ya. Kesehatan.
Pekerjaan, ya puji Tuhan ya. Teman-teman masih ada pekerjaan yang diberikan. Teman yang lulus sidang. Wah, puji Tuhan. Oke. Thank you. Ada berkat. Keluarga lengkap, puji Tuhan. Target kerjaan tercapai. Kayak ketahuan nih siapa nih. Makanan yang cukup. Kalau target-targetan kayaknya udah tahu deh. Oke deh. Thank you ya teman-teman. Kalau masih ada nanti, oke, Kak Alex coba stop dulu ya. Nah, teman-teman, dalam hidup itu selalu ada hal yang kita syukuri. Ya. Dalam hidup itu selalu ada hal yang sebenarnya kita syukuri. Nah, tetapi satu hal yang juga kita bersyukur tentunya adalah, nah, kehadiran Gerakan Pemuda GPIB ulang tahun ke-70 tahun, ya. Ini juga kita syukuri sebagai bagian yang Tuhan karuniakan, ya. Dan di gereja kita, di GPIB Kelapa Gading, juga ada Gerakan Pemuda, ada teman-teman yang terlibat di dalamnya. Nah, malam hari ini Kak Alex cuma ingin sharing singkat aja sebenarnya ya dari satu ayat begitu ya. Nanti dari situ kita coba lihat bagaimana aplikasinya ya. Teman-teman, dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Oke, Filipi pasal 4 ayat yang keenam. Kak Alex sudah tulis semua ayatnya di layar ya. Apakah bisa minta tolong Andri ya membacain ayat ini, Filipi 4 ayat 6. Oke. Baca ya. Kedengeran kan? Yep. Kedengeran. Oke. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, thank you Andri. Teman-teman perhatikan ya, ketika Paulus menuliskan surat Filipi, itu situasinya bukan situasi yang menyenangkan. Paulus ada di dalam penjara. Tapi lihat dari dalam penjara, justru Paulus menulis surat kepada jemaat dan menyemangati mereka. Ya, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi kayaknya kalau kita perhatikan, ucapan syukur juga menjadi bagian dari orang yang bahkan mungkin situasinya seperti Paulus dalam situasi yang sulit. Nah, ini muncul pertanyaan kalau begitu. Gimana bisa bersyukur? Gimana bisa punya hati yang gratitude kalau sedang dalam situasi yang sulit? Nah, sebenarnya apa sih istilah lain ucapan syukur? Kalian selalu ingat kalau misalnya kalian punya adik yang masih kecil, atau mungkin punya ponakan, atau bahkan waktu kita masih kecil ya. Kalau masih ingat waktu masih kecil, biasanya kalau dikasih sesuatu nih, misalnya ada yang ngasih coklat atau ngasih permen, terus pasti orang tua bilang apa? Jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Jadi, kata lain dari ucapan syukur sebenarnya secara sangat simpel adalah terima kasih. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba perhatikan ya. Bisa tolong minta Bianca ya, tolong bacain buat kita. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Silakan. Janganlah khawatir mengenai apapun, dan segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Thank you. Nah, teman-teman, waktu perhatikan ayat ini, jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus meminta jemaat untuk selalu datang kepada Tuhan, dan bukan hanya datang, karena kalau kita doa itu sebenarnya kita ya mohon sama Tuhan, minta sama Tuhan, tapi juga diingatkan untuk selalu mengucap terima kasih. Jadi Paulus sebenarnya sama jemaat Filipi lagi ngajarin juga, kalau dapat sesuatu jangan lupa terima kasih. Kadang-kadang mintanya kenceng. Waktu udah dapat,
Boro-boro ngomong terima kasih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ayat ini mau menunjukkan kepada kita sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Makanya ada satu kutipan ya, maaf slide Kak Alex malam ini banyak dalam bahasa Inggris, nanti artikan sendiri lah ya, saya coba artikan nanti. God created humanity for gratitude. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kemanusiaan untuk syukur. Jadi kita itu exist, you exist to appreciate God. Kita itu hadir, kita itu sekarang ada sebenarnya untuk menyatakan ucapan syukur kepada Allah. Jadi indah sekali kalau kita menghayati, karena sejak awal Allah ciptakan manusia, manusia ini bukan makhluk yang independen. Kalau kita makhluk yang independen, maka dalam hidup kita tidak perlu say thank you kepada siapapun. Tetapi karena kita makhluk yang harus bergantung, kita harus bergantung sama Tuhan. Kita hidup, kita ada karena Tuhan, makanya selalu ada ucapan syukur. God created humanity for gratitude. Ya, nah mungkin sekarang muncul pertanyaan, kalau dalam bahasa Indonesia tadi Kak Alex mikir-mikir gitu ya, apa sih bedanya ya? Karena kalau dalam bahasa Inggris ada sedikit perbedaan antara gratitude sama thankfulness atau give thanks ya. Sebenarnya ya kalau mau kita dalemin, ada yang mengatakan ini sama, ada juga yang bilang ini berbeda. Nah, saya mengutip kalimat dari seorang teolog bernama Timothy Keller, dia membedakannya. Dia bilang, it is one thing to be grateful, it is another to give thanks. Karena gratitude itu is what you feel. Gratitude itu perasaan hatinya. Sementara thanksgiving itu apa yang engkau lakukan. Jadi kalau mau dibedain, jadi gratitude itu dalam hati, thanksgiving itu dalam tindakan, dalam perbuatan. Nah tentu thanksgiving yang benar harusnya lahir dari gratitude yang benar juga. Nah, teman-teman, kalau ingin malam hari ini mengajak kita berpikir ya, kalau GP berulang tahun ke 70 tahun, teman-teman memang belum ada yang 70 begitu ya, emang udah opa ya. Tapi mari kita hayati, kalau kita boleh hadir, kita boleh ada, dan kita diajak malam hari ini juga mengucap syukur, choosing gratitude, apa sih manfaatnya mengucap syukur? Apa manfaat dari a thankful heart? Nah, yang pertama, sebenarnya ini memberikan kesadaran akan keterbatasan kita dan juga kebergantungan kita kepada Allah. Setiap kali kita menaikkan syukur, kita say thank you, itu mengingatkan betapa terbatasnya kita. Dan betapa kita membutuhkan Allah. Kita bergantung kepada Dia. Nah, teman-teman, saya pikir ini yang harusnya kita kembangkan dalam hidup kita ya. Sikap hati seperti ini. Bahwa without God, I am nothing. Tanpa Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. Karena itu, kalau saya boleh hidup, biarlah saya selalu sadar, saya selalu ingat bahwa it's all by His grace. Jadi, teman-teman, orang yang rajin mengucap syukur, orang yang tahu mengucap syukur, seharusnya bukan menjadi orang yang sombong dengan hidupnya. Karena dia sadar, it's all by His grace. Mungkin gambarannya gampang ya, gampang lah kita mengucap syukur. Tapi seringkali dalam kemajuan, keberhasilan, belum tentu loh. Kita lebih sering mungkin berpikir, ya ini karena kerja kerasku semata-mata. Tentu ada bagian kerja keras kita. Kita bisa lulus ya, karena kita belajar, kita bikin skripsi. Oh, tadi ada teman yang lulus. Oh, ini karena dia rajin tuh, anaknya rajin banget gitu. Orang udah pulang, dia masih di kampus gitu ya. Tapi bukan sekadar itu. Kalau kita benar-benar menyadari, iya ya, ini semua karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita ingin coba lihat dulu begitu ya.
Seperti apa hati yang bersyukur itu? Nah, Kak Alex lanjutkan slide-nya ya. Saya tulis di sini, gratitude is a loving and thankful response toward God for His presence with us and within this world. Kak Alex kutip ini dari buku yang kalian bisa lihat ya, judulnya Spiritual Disciplines Handbook. Di dalam buku ini, dia memasukkan gratitude, ucapan syukur itu sebagai sebuah disiplin rohani. Jadi sama ya, kayak kita baca Alkitab tiap hari. Buku ini menarik karena disiplin rohani yang kita tahunya, pokoknya tiap hari mesti berdoa. Tiap hari mesti baca Alkitab. Nah, dia menambahkan, ini ada sekitar berapa banyak gitu ya di dalamnya. Nah, salah satu yang dia masukkan sebagai sesuatu yang harus kita disiplin lakukan adalah gratitude ini. Nah, tapi dia kasih alasannya. Nah, bagi Kak Alex yang menarik adalah alasannya. Kalau kita bisa bersyukur, sebenarnya alasan yang paling dasar adalah alasan kehadiran Allah di dalam diri kita dan kehadirannya di dalam dunia. Kenapa? Dia mengkontraskan dengan kebiasaan yang biasanya orang bersyukur hanya kalau dapat apa dari Tuhan. Saya ulangi ya. Seringkali orang bisa bersyukur hanya karena dia dapat sesuatu dari Tuhan. Tentu kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita harus bersyukur. Tetapi ucapan syukur terbesar kita bukan karena kita dapat berkat Tuhan, tetapi karena Tuhan Sang Pemberi berkat hadir di dalam diri kita dan hadir di dalam dunia ini. Bisa dipahami ya? Jadi gratitude itu bukan karena dapat berkat semata. Tentu waktu dapat berkat pasti orang bersyukur. Tetapi yang paling utama, ucapan syukur yang paling dasar karena Tuhan hadir. Makanya dia lanjutkan dengan kalimat itu ya. Meskipun berkat-berkat itu memang bisa mendorong kita bersyukur, dia bilang gitu ya. Tetapi bukan itu akar terdalam dari sebuah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu seharusnya adalah hati yang delight in God and His goodwill is the heartbeat of thankfulness. Bersyukur yang terutama bukan karena berkat Tuhannya semata-mata, tetapi bersyukur yang terutama karena Tuhan Sang Pemberi berkatnya yang hadir dalam hidup kita dan di dalam dunia ini. Teman-teman, kadang begini ya, kalau kita hanya bersyukur karena berkat Tuhan, bagaimana kalau hidup kita lagi nggak dapat berkat Tuhan? Kita nggak mendapat seperti yang kita mau. Toh realitanya seperti yang dialami dalam pandemi sekarang ya. Banyak orang lupa. Lupanya bukan karena Tuhan nggak hadir. Dia lupa karena dia mengharapkan berkat Tuhan waktu dia nggak dapat, langsung marah. Jadi memang ini jadi menarik untuk kita renungkan ya. Apa sih ucapan syukur terbesar kita? Kalau ucapan syukur terbesar itu adalah Tuhan, maka meskipun tidak ada berkat Tuhan, tapi kalau ada Tuhan, itu cukup. Dan kita punya alasan untuk bersyukur. Tetapi, kalau alasan bersyukur karena berkat Tuhan, jangan lupa, hidup tidak selamanya seperti yang kita mau. Makanya kenapa orang yang sulit bisa tetap bersyukur? Dan ini juga yang Kak Alex pikir kita mesti belajar ya, jangan jatuh dalam cari-cari ucapan syukur. Kadang-kadang kan orang, misalnya gini ya, kalau ada kematian misalnya, ada keluarga kita meninggal, terus apa yang disyukuri? Kan kita mesti mengucap syukur senantiasa, mesti bersuka cita senantiasa. Kadang-kadang saya pikir juga jangan jadi aneh gitu ya, jangan jadi orang aneh ya. Masa kita syukurin yang meninggal, syukur lo mati juga gitu ya. Jadi pertanyaan saya dalam pergumulan hidup yang berat, kenapa bisa bersyukur ya? Apa alasan bersyukur? Ternyata jawabannya Kak Alex dapat di sini. Kita bisa bersyukur dalam situasi sulit bukan karena semata-mata berkat, tetapi karena kehadiran Tuhan yang Dia berjanji tidak akan tinggalkan kita. Sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, kita bisa bersyukur.
Sekali lagi kalau ambil pengalaman Paulus, waktu Paulus nulis surat Filipi ini, surat Filipi tadi, itu Paulus lagi dalam penjara. Kalau bicara berkat, apa yang mau disyukuri? Masuk penjara. Tapi kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia melihat ada Tuhan yang menyertai dia, menemani dia. Jadi sebenarnya simple sekali ya. Peribahasa Cina bilang begini, those who drink the water must remember those who dug the well. Kadang-kadang kita itu sibuk sama berkat Tuhan, kita lupa Tuhan sang pemberi berkat. Jadi begitu nggak dapat berkat Tuhan tuh kayaknya gampang banget marah. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tapi waktu kita sadari bahwa iya ya, kehadiran Tuhan itu cukup. Meskipun saya tidak dapat berkatnya, atau saya tidak mengalami berkatnya. Karena apa? Seringkali berkat itu juga bisa bikin kita lupa sama Tuhan. Nah, itu jadi menarik ya. Harusnya kan berkat itu bikin kita ingat Tuhan. Tapi banyak kali waktu kita dapat berkat, kita pun gampang sekali melupakan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam kutipan berikut, dia ngomongnya, kejatuhan kita yang terdalam adalah karena kita nggak puas dengan Allah. Kita nggak puas dengan Allah, nggak puas dengan apa yang Dia berikan. Kita mau yang lainnya. Nah, ini juga jadi pergumulan ya. Jadi kita bisa begitu rupa menginginkan yang lain, padahal sebenarnya kita sudah punya Tuhan dan Dialah segala-galanya buat hidup kita. Nah, itulah hati manusia tuh nggak pernah puas ya. Bayangkan di Taman Eden, manusia itu menolak Allah. Teman-teman bisa bayangkan, hanya Allah kan yang bisa puaskan manusia. Nah, waktu manusia tolak Allah yang bisa memuaskannya, maka apalagi yang bisa memuaskannya? We always hunger for something more. Padahal tidak ada something more apapun yang bisa satisfy our hearts. Nah, sikap yang lain yang diingatkan untuk boleh punya hati yang bersyukur, yang tadi kan mulai dengan bisa terus ingat ya bahwa semua tuh asalnya dari Tuhan, maka diingatkan hati-hati dengan kesombongan. Ya, hati-hati dengan kesombongan. Opa tua ini namanya John Stott. Ya, salah satu bukunya diterjemahkan sama Kak Yolanda nih. Ya, nah saya senang sekali tulisan-tulisannya Pak John Stott ini. Kalimatnya dia bilang begini. Dalam setiap tahapan pertumbuhan kekristenan kita sebagai murid, dia selalu ingatkan, pride is the greatest enemy. Ingat baik-baik, kesombongan itu adalah musuh yang paling besar. Dan kerendahan hati harusnya menjadi teman terdekat kita. Jadi, hati-hati kalau mulai sombong. Hati-hati di dalam Alkitab tuh diingatkan berkali-kali. Dosa jangan membual, jangan berbohong, jangan merasa dirimu mampu ya. Makanya kalimatnya dia, saya lanjutkan ya. Kesombongan itu, keangkuhan itu, pride is more than the first of the 7 deadly sins. It is itself the essence of all sins. Kita kan biasanya mengenal ada 7 dosa maut ya. Tapi kemudian Bapak John Stott ini bilang bahwa sebenarnya semua akar dari 7 dosa maut itu adalah kesombongan. Nah, memang sebenarnya ini yang kita lihat di Taman Eden. Ketika manusia mau jadi Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Sombong dia. Jadi semua yang lain-lain ini lahir dari kesombongan. Nah, ada tokoh lain, namanya Mahaney, dia berikan kutipan berikut. Pride is when sinful human being aspire to the status and position of God. Kesombongan itu ketika manusia mau jadi Allah, mau posisinya Allah, dan menolak untuk mengakui bahwa kita harusnya bergantung kepada Allah. Jadi kesombongan itu begitu mengerikan. Kita merasa kita nggak butuh Allah. Nah, apa yang harusnya kita syukuri? Yang pertama dan terutama, kita bersyukur untuk semua karunia berkat Allah, terutama kehidupan kekal. Ya, kita boleh diselamatkan, boleh mengalami anugerah Tuhan. Jadi, teman-teman, ucapan syukur ini, gratitude ini mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu.
Jadi kalau kamu merasa kurang bersyukur, kira-kira salahnya di mana? Kira-kira kurangnya di mana? Alex melihatnya orang yang sulit bersyukur, mungkin dia sedang mau mengontrol segala sesuatu. Dia sedang mau jadi Tuhan atas segala sesuatu. Tapi kalau kita bisa bersyukur, itu berarti kita melepaskan kontrol. Tuhan, terima kasih. Saya nggak sanggup mengontrol ini. Ini semua Tuhan yang kontrol. Makanya menarik ya, kita ini adalah orang Kristen, kita disebut orang percaya. Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri. Karena kita selalu merasa, saya yang paling tahu yang terbaik. Makanya kalimat ini menarik ya. Kutipan dari Timothy Keller. One of the main reasons we trust God too little is because we trust our own wisdom too much. Kita percaya banget sama diri kita ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita menghayati ini kita nggak boleh pede ya. Pede itu nggak alkitabiah. Kita nggak boleh percaya diri. Harusnya PT, percaya Tuhan ya. Itu untuk hanya mengingatkan ya. PD dalam arti kita punya keyakinan, punya harga diri, ya itu hal lain ya. Tapi jangan terjebak akhirnya kita terlalu percaya diri kita merasa diri kita lah yang paling tahu yang terbaik, kita lah Tuhan atas hidup kita. Jadi orang yang sulit bersyukur atau sulit untuk mengucapkan terima kasih, mungkin dia sedang menggenggam hidupnya begitu rupa. Tapi waktu kita belajar melepaskan, kita juga belajar berkata, Tuhan, yang terbaik, biarlah bagimu. Oke. Nah, jadi saya tutup dengan beberapa slide ini. Kalau begitu, bagaimana kita menghayati hidup? Ini banyak juga yang tanya sama Kak Alex, khususnya di tengah-tengah situasi lagi pandemi begini. Banyak yang tanya, Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Apa sih rencana Tuhan, Kak, seperti ini? Saya harus jujur mengatakan sebagai hamba Tuhan, saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak ngasih tahu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup itu, Tuhan nggak janji kasih penjelasan yang tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Saya ulangi ya. Dalam pergumulan hidup kita, Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan yang tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan kasih penjelasan. Kadang-kadang kita yang sok jadi Tuhan, hubung-hubungkan. Oh, pantas waktu itu begini, karena begini. Ya, kita yang jadi Tuhan sendiri, begitu ya. Tapi, Tuhan kan nggak janji penjelasan yang tuntas. Tapi ada hal yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan penyertaannya di dalam segenap pergumulan hidup. Jadi, kalau teman-teman menghayati, kita bisa tenang nggak dalam hidup ini? Ya bisa. Tenangnya bukan karena kita bisa jelasin semua hal yang terjadi. Nah, ini kalimat cantiknya dalam bahasa Inggris ya. Ini namanya Pak Paul David Tripp. Banyak sekali buku-bukunya bagus. Beberapa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia bilang begini, your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and His glory. Ketenangan kita bukanlah datang bersumber dari kemampuan kita menjelaskan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalaupun kamu bisa jelaskan semua hal dalam hidupmu, apakah kamu tenang? Makanya dia bilang, your rest is not to be found in figuring your life out. Ketenanganmu datang dari kamu percaya kepada Dia, kepada Allah, yang mengontrol segala sesuatu. Yang tahu setiap detail kehidupan setiap kita. Dan itu tidak lepas dari kebaikannya dan juga kemuliaannya. Jadi, kalau kita ditanya nih, ada nggak alasan untuk mengucap syukur? Oh, selalu ada. Buat orang Kristen selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Dalam situasi yang sulit, ada nggak alasan mengucap syukur? Ada. Bukan situasinya yang kamu syukuri ya. Saya pikir jangan salah, karena ada yang jadi aneh gitu ya. Oh, puji Tuhan pandemi. Oh, puji Tuhan pandemi. Oh, bersyukur pada Tuhan. Bukan itunya yang disyukuri. Itu hal yang kita ratapi. Kita berduka untuk itu. Tapi yang kita syukuri adalah apa? Tuhan, Engkau tetap ada. Pandemi ada, oke.
Virus masih ada, oke. Tapi jauh lebih indah ketenangan kita. Karena Tuhan selalu ada. Karena itu, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur. Karena di tengah segala perubahan yang terjadi, ada Allah yang tidak berubah dan selalu hadir bagi umatnya. Pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon mengatakan kalimat yang menarik, lalu kemudian akhirnya ada yang menjadikan lagu ya. Nanti kalian bisa cari lagunya, indah sekali. Memang kalimat dalam bahasa Inggris ya. God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik untuk jadi nggak baik gitu ya. And he is too wise to be mistaken. Dia terlalu berhikmat untuk bisa bikin salah. So, when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Waktu kita tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan lakukan ini itu gitu ya, dengan tangannya Tuhan, maksudnya Tuhan izinin ini terjadi, itu terjadi. When we cannot trace his hand, we must trust his heart. Kita harus percaya hatinya bahwa Tuhan baik. Meskipun yang saya alami sedang tidak baik. Kadang-kadang kita yang masih kayak anak kecil ya, karena belum bisa lihat kebaikan itu, langsung kita bilang Tuhan nggak baik gitu. Nah, itu juga jadi menarik ya. Kak Alex ingat beberapa kali kan datang diundang pimpin kebaktian siswa nih. Kebaktian siswa untuk beberapa kali tuh Kak Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Jadi waktu saya datang, saya tanya sama mereka. Adik-adik, kalau kalian semua nanti lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab, baik. Gitu ya. Saya tanya lagi. Kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Diam semua ya. Ini kadang-kadang jadi konsep kita tanpa kita sadari. Tuhan itu jadi baik, tidak baik, tergantung pengalaman pergumulan hidup saya. Kalau saya lagi ngalamin yang nggak baik, oh dia langsung jadi Tuhan yang nggak baik. Tuhan nih lagi nggak baik sama aku. No, dia tetap Tuhan yang baik. Dalam situasi di mana kita nggak mengerti kenapa terjadi, Tuhan mau apa, tapi dia tetap Tuhan yang baik. Kalaupun kamu belum bisa lihat kebaikannya, kamu bilang, Tuhan mana baik? Buktinya sekarang pandemi, mana kebaikanmu? Saya nggak bisa lihat. Orang kesulitan dapat pekerjaan, orang di PHK, beberapa mungkin harus mengalami pergumulan kedukaan. Mana kebaikan Tuhan? Tapi ketika engkau belum bisa lihat kebaikannya, percaya hatinya Tuhan. Karena kita itu melihatnya terbatas, teman-teman. Kita nggak bisa lihat semuanya langsung, kita terbatas melihatnya. Jadi Kak Alex ingat sebuah cerita ya. Ini kita kayak anak kecil ya. Ini cerita diceritakan oleh hamba Tuhan apologet ya, yang almarhum Bapak Raffi Sakarias. Dia ceritalah tentang satu waktu di sebuah desa terjadi epidemi ya, nggak seperti kita kan pandemi ya. Ini cerita inilah masa lalu. Terjadilah sebuah epidemi atau penyakit di sebuah kampung di mana banyak anak-anak yang meninggal dunia, dan ketika akhirnya dicoba dilihat begitu ya apa yang terjadi, ternyata ada beberapa anak yang bertahan hidup ya. Nah, ternyata ketika dicari tahu anak-anak yang bertahan hidup ini, ternyata mereka yang mengalami menikmati obat atau mereka divaksin waktu itu. Jadi ada satu anak dia cerita. Dia bilang, dulu tuh saya kesel banget sama mama saya. Sebagai seorang anak yang kecil ya, nggak suka ketemu dokter, mamanya bawa dia ke dokter. Lalu kemudian waktu itu dia masih kecil, masih digendong kali ya, masih balita begitu, di bawah 5 tahun. Dia bilang, saya ingat waktu saya ingat mama saya bawa saya ke dokter. Mama saya gendong saya, sampai di dokter, mama saya kasih saya sama suster. Suster gendong saya, suster pegang saya, lalu kemudian dokter itu ambil suntikan, dia suntik begitu rupa dengan jarumnya, sakit banget, saya nangis, dan tambah kesel anak kecil ini, dia lihat mamanya ketawa-ketawa lagi ya. Mamanya sambil ketawa-ketawa, videoin, ya fotoin ya.
Dia kesel banget lihat, ngapain sih gitu ya, walaupun dia masih kecil gitu. Dan kemudian sesudah itu, ya biasalah, karena marah sama mamanya, ngambek. Habis itu waktu mau digendong mamanya, dia nggak mau, dia meronta-ronta gitu. Tapi akhirnya juga bisa dikendalikan. Terus kemudian dia tambah kesel lagi karena ngelihat pas pulangnya mamanya kasih duit lagi sama tuh dokter sama suster gitu ya. Udah nyakitin anaknya, kemudian dikasih duit ya, sebagai anak kecil yang nggak ngerti, ngelihat itu kesel. Tetapi ketika akhirnya dia bertumbuh dewasa dan dia termasuk orang yang bertahan, tidak meninggal waktu anak-anak di tengah masa epidemi itu, dia jadi sadar. Setelah sekian puluh tahun dia sadar bahwa apa yang dia lihat sebagai hal yang sangat menyakitkan, mamanya ngizinin dia disuntik, dibiarin begitu rupa. Dia nggak bisa lihat kebaikan apa-apa pada waktu itu. Tapi sesudah itu semua lewat, sekian tahun berlalu, dia lihat dia bisa tetap hidup. Akhirnya dia sadar, iya ya, saya bisa hidup karena mama saya baik. Jadi seringkali kita suka cepet banget ngomong, Tuhan nggak baik nih sama aku, Tuhan nggak baik nih sama aku. Beneran, kita belum lihat aja gitu ya. Jangan-jangan banyak hal yang sudah Tuhan tolong buat kita, yang kita nggak sadari, ataupun kita sadari tapi kita karena lagi kesel aja gitu, Tuhan nggak baik. Jadi hari ini, Alex berharap melalui perenungan ini, kita terus belajar berharap sama Tuhan, seperti Paulus dalam situasi yang sulit bisa tetap say thank you. Terima kasih Tuhan. Dan kalaupun kayaknya nggak ada apalagi yang mau disyukuri, ini nggak dapat, itu nggak dapat, syukurilah. Thank you Tuhan, Engkau ada bersama saya. Dan kalau Engkau ada, itulah berkat terbesar. Saya pikir berkat yang terbesar bukan kalau kita dapat berkatnya Tuhan, tetapi berkat terbesar adalah kehadiran Tuhannya dalam hidup kita. Selamat hidup bersyukur, choosing gratitude itu harusnya jadi sikap hidup setiap kita. Amin.